Selamat hari Minggu, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kita dari seminggu yang lalu hingga di saat ini kita boleh memuji dan memuliakan namanya, terlebih mendengarkan akan firman-Nya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kakak harap semuanya duduk yang rapi, duduk yang sopan, Tidak boleh lari-lari, tidak boleh tidur-tiduran di sofa, dan tidak boleh main HP. kita mengagungkan kehadiran nama Tuhan. Untuk itu kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri, cari pasangannya. Kalau tidak ada pasangannya, panggil mamanya, panggil papanya, gandeng tangannya, dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, apa kabar? Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menjaga, melindungi kami. Sekarang ya Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau jaga kami, pimpin kami, agar kami tidak main-main dalam ibadah dan kami boleh mengagungkan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu nanti akan menjaga, melindungi kami. Kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan telah memberikan hari yang begitu indah kepada kita. Dari hari Senin sampai hari Minggu, kiranya hari yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri dan kita menyanyi lagu hari Senin sampai Minggu Engkau Tetap Raja. Kau yang termanis, Jumat, Sabtu,
Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga kita masih ada sampai saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Ku masuki gerbang-Nya." Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik semua, Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita. Benar tidak Kakak Regina? Iya, benar sekali Kakak Ontin. Iya, meskipun kita itu berbeda-beda, ada yang berbeda suku Toraja, ada yang suku Ambon, ada yang suku Manado. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak pernah menganggap kita berbeda karena Tuhan Yesus itu cinta kepada kita semua. Untuk itu kita mengangkat pujian yang berkata, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicintaku. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicintaku. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicintaku. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Dalam lagu yang tadi kita nyanyikan, Yesus mencintai kita apa adanya, kecil maupun besar, tinggi maupun pendek, hitam maupun putih, kita semua berharga di mata Tuhan, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Untuk itu kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata segala puji syukur, hormat juga syukur. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang manis, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hidupku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami sekalian sebagai anak-anak, kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita. Kami mohon Tuhan Yesus berikan Roh Kudus menguasai seluruh hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami, untuk kami dapat memahami akan cerita firman Tuhan di saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan firman Tuhan kita di saat pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Bila adik-adik semua sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersama-sama setelah kakak membacakan perikopnya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayatnya yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di saat pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita sebagai anak-anak yang mau terus membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pembacaan kita di saat pagi hari ini bercerita tentang Timotius. Timotius ini adalah murid dari Rasul Paulus. Timotius mempunyai mama yang adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, orang Yahudi, dan bapaknya adalah seorang Yunani. Timotius ini dikenal sebagai seseorang yang dipakai oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, yang dididik langsung oleh Rasul Paulus. Bahkan dia dari kecil sudah diajarkan oleh mama dan juga neneknya pengenalan akan Tuhan Yesus. Timotius mempunyai visi yang sangat luar biasa. Rasul Paulus mau mengajarkan bagi Timotius bahwa Timotius harus menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mengedepankan Injil kebenaran itu, di mana Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa manusia. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Timotius mempunyai banyak sekali tantangan. Karena ketika Timotius ada di luar, sedangkan Rasul Paulus ini sudah ada di dalam penjara. Sehingga Rasul Paulus menuliskan surat bagi Timotius yang sekarang kita baca dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Ini adalah surat Paulus yang terakhir. Paulus bilang begitu, Timotius, ini surat saya yang terakhir kepadamu. Siapa tahu saya menuliskan ini, saya akan mati di dalam penjara. Bahkan Paulus bilang bahwa Timotius harus kirim dia baju dingin, kalau kita biasa bilang jaket, karena pasti akan tiba waktunya di mana musim dingin dan dia akan kedinginan. Oleh sebab itu dia meminta pertolongan dari Timotius untuk mengantarkan dia baju dingin. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Rasul Paulus juga menasihati kepada Timotius untuk tetap dia hendak setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan mengabarkan kabar baik kepada setiap orang. Karena banyak sekali orang yang membenci Paulus, Rasul Paulus. Dia banyak sekali yang membenci Rasul Paulus. Mereka membenci Rasul Paulus karena Rasul Paulus memberitakan hal yang baik, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang. Dan banyak sekali orang yang tidak suka akan Rasul Paulus, sehingga mereka memenjarakan Rasul Paulus. Sekarang Rasul Paulus bilang, saya sudah tidak bisa lagi mengabarkan Injil, karena sekarang saya ada di dalam penjara. Ada satu murid saya yang sangat muda, yaitu Timotius. Dia menuliskan surat ini kepada Timotius supaya Timotius harus terus mengabarkan Injil. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau Timotius tidak dengar-dengaran, kalau Timotius tidak mau melakukan hal demikian, maka sia-sialah pengajaran yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius. Tetapi Timotius dengan setia mau menjalankan tugas pekerjaannya yang sudah dipercayakan oleh Rasul Paulus, bahkan dipercayakan oleh Tuhan bagi Timotius. Sehingga dengan setia dia sebagai seorang hamba Tuhan, Timotius sebagai seorang hamba Tuhan, dia mau mengabarkan Injil keselamatan itu, dan kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, begitu pula juga dengan kita sekarang sebagai anak-anak. Pasti kita semua punya pak guru, punya ibu guru, punya guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh, bahkan orang tua di rumah. Mereka mengajarkan kita banyak hal, bahwa kita sebagai anak-anak harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Kita harus rajin belajar. Kalau mau naik kelas, kita harus rajin belajar. Kalau kita tidak rajin belajar, maka kita tidak bisa naik kelas, kita tidak bisa pintar. Sama halnya juga dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak rajin untuk membaca firman Tuhan, tidak tahu berdoa, tidak tahu dengar-dengaran, taat kepada orang tua, tidak pernah untuk ikut sekolah minggu, maka kita juga tidak akan dapat mahkota kehidupan. Kita tidak bisa masuk surga kalau kita tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua, tidak mau melakukan yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita belajar dari Timotius, walaupun dia muda,
Dia mau melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Mari kita jalankan tugas tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin, berusaha untuk dengar-dengaran kepada kedua orang tua, guru-guru sekolah minggu, melakukan hal yang baik, rajin belajar, tidak menyontek, dan hal-hal yang tidak baik jangan kita lakukan. Sehingga kita sekalian memperoleh mahkota kehidupan. Kita sekalian akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau kita melakukan hal yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita yang telah diberikan oleh mama dan papa kita. Untuk itu kita menyanyi pujian yang berkata beri syukur. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan cerita tentang Timotius yang walaupun dia muda, dia berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus tinggal dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak boleh juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kami. Kami berdoa di saat ini menyerahkan kehidupan orang tua kami, mama, papa, bahkan kakak dan adik kami, bahkan setiap kehidupan keluarga besar yang ada ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa di saat ini menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak. Tuhan berkati kami semua, berikan kami hikmat takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua, menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, sehingga masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di saat ini menyerahkan kehidupan para pengasuh, guru-guru sekolah minggu kami yang terus setia mendidik kami melalui pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka, pendidikan, masa muda mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami menyerahkan kehidupan hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, GKI Filderosa Sempan, mulai dari pendeta, PHMJ yang ada, penatua Syamas, badan pelayan unsur-unsur, panitia pembangunan, panitia raker keempat, tim musik gerejawi, tim multimedia, bahkan kostor, TU sopir, tua-tua gereja, dan setiap orang yang melayani di dalam jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan petugas kesehatan, petugas keamanan, pimpinan gereja kami mulai dari tingkat dunia sampai ke tanah Papua, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di saat ini juga Tuhan, menyerahkan kehidupan setiap anggota jemaat kami yang ada dalam kelemahan tubuh, yang lagi sakit, yang ada di rumah, bahkan di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka, makan, minum, obat-obatan diberkati oleh Tuhan, sehingga kesembuhan dan pemulihan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi setiap orang yang sakit karena COVID-19, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di saat ini Tuhan Yesus menyerahkan janda duda, anak yatim piatu, mereka yang hidup dengan kekurangan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka, sehingga sukacita yang kami rasakan juga dirasakan oleh kehidupan mereka. Kami berdoa untuk 7 suku yang mempunyai tanah dan negeri ini, bahkan setiap suku yang ada dalam Kabupaten Mimika ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di saat ini Tuhan Yesus menyerahkan persembahan yang telah kami berikan dari hasil kerja orang tua kami,
Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menopang pekabaran Injil di tengah-tengah persekutuan kami, jemaat klasis bahkan sinode di tanah Papua. Ini doa kami Tuhan Yesus. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pesan kakak untuk adik-adik yang di rumah, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa gelisah, jangan takut sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Untuk itu saya undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, dan dalam sikap berdoa kita menyanyi lagu Tahu Saku Takut. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ibadah kita akan segera berakhir. Tetapi ingatlah cerita yang tadi diceritakan tentang Timotius. Walaupun dia muda, dia tetap berani untuk mengabarkan Injil. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta berkat dan perlindungan yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus terus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, bahkan seluruh kehidupan para pengasuh dan orang tua, mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ingat adik-adik, sekarang kita sudah mulai bersekolah, tetapi kita masih belajar dari rumah. Pesan kakak untuk adik-adik yang di rumah, tetap rajin belajar, Rajin mengerjakan tugas, rajin berdoa dan baca Alkitab. dan tetap menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.